Halo semua, senang sekali kami diberikan kesempatan untuk menjadi kelompok yang akan membawakan materi terakhir dari mata kuliah pasar modal kita. Yang terhormat Bu Dita Eka Pratiwi Sirait selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal kita. Di sini kami akan membahas tentang imbal hasil atau return dan resiko investasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putra Jonathan Mulajaya Nabitipulu. Saya akan berperan sebagai moderator untuk pertemuan di materi ini. Dan saya juga dengan teman-teman saya yang akan memaparkan materinya. Ada Nada Deliza Putri, ada Reihana Yumni, ada Reni Marlina Sianturi, dan ada Sari Aparpan Pane. Table of content. Yang pertama ada A. Mengukur return investasi. Di sini kita membahas konsep tentang return, komponen return, konsep time value of money, required return, holding period return, dan yield. Dan juga yang B, di sini kita bahas standard deviation, coefficient of variation, capital asset pricing model, stock valuation, dan yang terakhir price or earning approach. Jadi, yang pertama, konsep tentang return. Setiap investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, itu tentunya mempunyai tujuan utama, mendapatkan keuntungan yang disebut return, baik secara langsung maupun nggak langsung. Nah, komponen returnnya apa aja nih? Kita bisa lihat di poin kedua ya. Itu ada 2 poin lagi di bawah disebutkan. Capital gain itu maksudnya kita itu melakukan penjualan yang harganya itu lebih tinggi ketika pada saat kita membeli sebelumnya. Nah, kalau capital loss sebaliknya, kita menjual dengan harga yang dibawa pada saat kita melakukan pembelian gitu. Jika return yang diberikan pada investasi pasar modal adalah current income dan capital gain atau loss, maka return total investasi dapat dicari dengan rumus. Nah, inilah rumusnya teman-teman dalam mencari return total investasi. Current income ditambah capital gain per capital loss. Return yang diharapkan akan diterima di masa datang disebut tingkat kembalian yang diinginkan atau expected return. Selanjutnya mengenai konsep time value of money, di mana konsep time value of money ini didasarkan asumsi bahwa nilai uang sekarang akan berbeda dengan nilai uang di masa yang akan datang. Nah, perbedaan nilai ini adalah salah satu akibat pengaruh adanya inflasi. Mengingat time value of money adalah menentukan nilai uang di masa yang akan datang, maka dalam menentukan time value of money menggunakan tingkat bunga. Artinya, dengan bunga tertentu, jumlah nilai uang sekarang akan berbeda dengan nilai uang di masa yang akan datang. Nah, bunga ini dapat dihitung berdasarkan 2 metode, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai bunga sederhana atau simple interest, di mana bunga sederhana adalah bunga yang diperoleh berdasarkan jumlah uang investasi awal. Artinya, bunga yang diperoleh akan sama setiap tahunnya. Untuk menghitung tingkat bunga dengan menggunakan bunga sederhana ini, digunakan rumus sama dengan simple interest sama dengan I sub A dikali P dikali T, di mana I sub A adalah annual interest rate atau tingkat bunga setahun, sedangkan P adalah pokok atau uang yang kita investasikan, T adalah holding period atau lamanya uang yang kita investasikan. Contohnya itu pada awal bulan Januari tahun 2010, saya mempunyai uang sebesar 200.000 dan didepositokan dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu deposito 1 tahun. Berapa sih jumlah uang yang saya terima pada saat jatuh tempo? Di mana di soal diketahui bahwa I sub A-nya itu sebesar 10%, P-nya sama dengan 200.000, T-nya sama dengan 1 tahun. Maka penulisannya adalah bunga sederhana sama dengan 10% dikali 200.000 dikali 1 sama dengan 20.000. Nah, dengan demikian pada saat jatuh tempo saya akan menerima uang sebesar 220.000, di mana 200 adalah uang yang saya investasikan di awal, sedangkan 20.000 adalah bunga yang saya peroleh selama 1 tahun. Dan selanjutnya itu adalah bunga majemuk. Nah, bunga majemuk adalah bunga berbunga, artinya bunga yang kita terima pada periode tertentu akan mendapatkan bunga lagi di samping bunga pokok. Nah, untuk menghitung tingkat bunga dengan menggunakan rumus bunga majemuk dapat dihitung dengan rumus bunga majemuk sama dengan P buka kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1, di mana P sama dengan pokok uang yang kita investasikan, I sama dengan bunga untuk satu periode, N sama dengan banyaknya periode pembayaran bunga. Nah, contoh soalnya adalah uang sebesar 200 didepositokan dengan bunga 10% setahun selama 3 tahun.
bunga dihitung dan dibayarkan pada akhir setiap tahun. Hasil bunga setiap akhir tahun didepositokan kembali, begitu sampai tahun ketiga. Berapa uang seluruhnya yang diterima pada akhir tahun ketiga? Nah, tadi diketahui di soal, P-nya sama dengan 200, I-nya sama dengan 10% per tahun, N-nya sama dengan 3 tahun. Maka penyelesaiannya adalah bunga majemuk sama dengan 200 buka kurung 1 ditambah 10% pangkat 3 dikurang 1, maka dapatlah 66.000. Jadi pada akhir tahun ketiga, jumlah uang yang diterima adalah sebesar 266.200, di mana 200-nya itu adalah uang yang kita investasikan, sedangkan 66.000-nya itu adalah bunga majemuk yang saya peroleh. Selanjutnya itu adalah accurate return, di mana accurate return adalah tingkat kembalian yang dibutuhkan oleh seorang investor dalam menginvestasikan modalnya. Tentunya sebagai seorang investor, kita mengharapkan adanya imbal balik. Nah, untuk menentukan accurate return adalah sebagai berikut, di mana RI sama dengan RF ditambah RPI, di mana RI sama dengan Accurate Return on Investment atau kembalian yang dibutuhkan, sedangkan RF adalah Risk Free Rate, sedangkan RP adalah Risk Premium for Investment, di mana risk free rate merupakan suku bunga pada suatu investasi yang tidak mengandung risiko, di mana di dalamnya sudah terkandung faktor inflasi. Biasanya berupa suku bunga atas instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mengontrol kebijakan moneter, seperti Indonesia adalah suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sedangkan risk premium for investment adalah merupakan tingkat bunga di atas risk free rate yang kita inginkan. Misalkan nih, suku bunga SBI adalah 12%, sedangkan premium yang kita inginkan itu adalah 8%. Maka accurate return-nya adalah 20%. Kenapa 20%? Karena tadi SBI-nya kan 12%, sedangkan risk premium for investment yang kita inginkan itu adalah 8%. Maka didapatlah accurate return on investment-nya sama dengan 20%. Di mana ya kita ketahui itu risk premium for investment adalah tambahan imbal hasil yang diharapkan dari suatu investasi untuk mengkompensasikan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Di mana ini mencerminkan perbedaan antara hasil yang diharapkan dari suatu investasi dengan tingkat imbal hasil yang dianggap bebas risiko. Seperti imbal hasil dari obligasi pemerintah, semakin tinggi risiko suatu investasi, maka semakin besar pula risk premium atau imbal hasil yang diharapkan. Baiklah, untuk materi holding period return atau HPR akan saya jelaskan. Holding period return adalah tingkat kembalian yang diterima oleh investor atas sejumlah investasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sebelumnya, teman-teman perlu ketahui bahwa holding period return ini tidak memperhitungkan time value of money, maka holding period return ini hanya digunakan untuk mengukur nilai investasi yang kurang dari 1 tahun. Rumus untuk mencari HPR ini adalah sebagai berikut. HPR sama dengan C tambah G per P0, di mana HPR adalah holding period return, C adalah current income, G adalah capital gain, dan P0 adalah nilai investasi awal. Untuk contoh holding period return atau HPR adalah sebagai berikut. Reni membeli saham seharga 12 juta rupiah, jumlah dividen yang telah diterima Reni sebesar 70.000 rupiah, dan harga saham pada waktu dijual sebesar 16 juta rupiah. Hitunglah holding period return-nya. Diketahui C sama dengan 70.000 rupiah, G sama dengan 16 juta rupiah kurang 12 juta rupiah, hasilnya 4 juta rupiah, P0 sama dengan 12 juta rupiah. Maka dari yang diketahui kita masukkan ke dalam rumus. HPR sama dengan C tambah G per P0 sama dengan 70.000 rupiah tambah 4 juta rupiah per 12 juta rupiah sama dengan 0,256, maka kita masukkan ke dalam persen menjadi 25,6%. Materi selanjutnya adalah yield atau internal rate of return. Yield adalah tingkat kembalian tahunan atau annual rate of return yang dimajemukkan untuk investasi yang bersifat jangka panjang. Jika tadi HPR digunakan untuk mengukur nilai investasi yang kurang dari 1 tahun, maka untuk mengukur nilai investasi yang tahunan itu kita dapat menggunakan yield.
Yield disebut juga dengan IRR, di mana IRR dihitung dengan menggunakan fitur pelunya. Fitur pelu anuitas sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I, di mana I sama dengan bunga yang diterima setiap periode, N sama dengan banyaknya periode pembayaran bunga. Untuk contoh yield sebagai berikut, Putra melakukan investasi dalam surat berharga. Tingkat bunga yang diperkenankan adalah sebesar 12% per tahun dengan pembayaran bunga setiap 6 bulan. Jangka waktu investasi adalah 3 tahun. Tentukanlah internal rate of return-nya. Diketahui IRR dihitung dengan menggunakan annuity, I sama dengan 6%. 6% didapat dari 12% per tahun, maka 6% itu per 6 bulan. A sama dengan 6%, di mana A sama dengan I-aksen. I-aksen itu adalah 6%. N sama dengan 6 tahun, di mana 6 didapat dari 3 tahun sama dengan 6 semester. Maka dari yang diketahui kita masukkan ke dalam rumus. Fitur value anuitas sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I, sama dengan 6% dikali 1 tambah 6% pangkat 6 dikurang 1 per 6% sama dengan 41,85%. Jadi internal rate of return atau IRR selama 3 tahun itu didapat 41,85%. Materi selanjutnya adalah pengukur resiko investasi. Resiko investasi merupakan ketidaksesuaian antara expected return atau tingkat pengembalian yang diharapkan dengan return aktualnya atau actual return. Artinya, resiko ini merupakan penyimpangan dari fakta return yang diterima atau actual return. Maka dari itu, pengukuran resiko investasi ditentukan melalui tingkat penyimpangan return yang diharapkan. Terdapat beberapa cara untuk mengukur resiko investasi. Yang pertama itu adalah standard deviation, yang kedua adalah coefficient of variation, yang ketiga adalah capital asset pricing model, dan juga yang keempat itu adalah stock valuation. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengukuran resiko investasi yang pertama, yaitu adalah standard deviation. Standard deviation atau SD ini merupakan standar yang digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran atau variasi dari return atau kembalian di sekitar return rata-rata atau average return, atau expected return yang merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan. Semakin tinggi tingkat standar deviasi suatu instrumen investasi, maka berarti instrumen investasi tersebut semakin beresiko tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil standar deviasi suatu instrumen investasi, maka berarti semakin kecil pula tingkat risikonya. Adapun rumus yang digunakan untuk dapat mengetahui dan menghitung standar deviasi adalah sebagai berikut. SD sama dengan akar dari sigma RI kurang R pangkat 2 per N kurang 1, di mana SD merupakan standar deviasi, N merupakan jumlah total data dalam sampel, RI merupakan setiap nilai dalam sampel, dan juga R merupakan rata-rata atau mean dari seluruh data dalam sampel. Adapun contoh soalnya, seorang investor hendak mengukur standar deviasi portofolio investasi yang dimiliki berdasarkan pengalaman historis selama 4 bulan. Adapun tingkat pengembalian historis yang diperoleh selama 4 bulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, di bulan Mei tahun 2020, returnnya itu sebesar 15%. Yang kedua, di bulan Juni tahun 2020, returnnya itu min 9%. Yang ketiga, di bulan Juli 2020, returnnya itu sebesar 10%. Sedangkan di bulan Agustus tahun 2020, returnnya itu sebesar 6%. Maka, dari data sebelumnya, kita bisa menghitung rata-rata return investasi selama 4 bulan terakhir. Yang dimana itu diwakilkan dengan R sama dengan 0,15, yang dimana 0,15 ini didapat dari 15% returnnya yang diubah ke dalam bentuk desimal, ditambah min 0,09, ditambah 0,10, ditambah 0,06 per 4. 4 ini merupakan jumlah data. Dapatlah hasil R-nya sama dengan 0,055. Setelah menghitung rata-ratanya, maka langkah selanjutnya adalah menghitung standar deviasi, yang dimana SD sama dengan akar dari sigma RI kurang R pangkat 2 per N kurang 1. SD sama dengan akar dari 0,15 yang diperoleh melalui persen return dikurang 0,055 pangkat 2, yang dimana 0,055 ini diperoleh dari hasil rata-rata return investasi selama 4 bulan terakhir, ditambah min 0,055
0,09 dikurang 0,055 pangkat 2 ditambah 0,10 dikurang 0,055 pangkat 2 ditambah 0,06 dikurang 0,055 pangkat 2 per 4 kurang 1. 4 ini diperoleh dari jumlah data dalam sampel dan juga satunya itu merupakan ketentuan dari rumusnya. Maka didapatlah hasilnya SD-nya itu sama dengan 0,103441 yang dimana bisa kita bulatkan menjadi 0,1034 yang bisa dipesankan menjadi 10,34%. Jadi, standar deviasi yang diperoleh dari hasil portofolio instrumen investasi tersebut adalah sebesar 10,34%. Hal ini berarti tingkat pengembalian portofolionya berfluktuasi sekitar 10,34% setiap bulannya. Selanjutnya adalah koefisien of variation atau CV. Koefisien of variation atau koefisien variasi adalah suatu statistik yang digunakan untuk mengukur penyebaran relatif dari return suatu sekuritas. Koefisien variasi ini digunakan untuk membandingkan dua sekuritas atau lebih yang memiliki tingkat return yang berbeda-beda. Untuk menghitung koefisien variasi digunakan rumus berikut, yang dimana CV sama dengan SD per R. CV merupakan koefisien of variation, SD merupakan standar deviasi, dan R merupakan return rata-rata atau return yang diharapkan. Adapun contoh soalnya adalah Andi ingin berinvestasi. Ia memiliki dua pilihan yaitu sekuritas X dan sekuritas Y. Diketahui bahwa sekuritas X memiliki standar deviasi sebesar 10,78% dan memiliki return sebesar 13%. Sedangkan sekuritas Y memiliki standar deviasi sebesar 13,26% dan memiliki return sebesar 21%. Maka berapakah koefisien variasinya dan sekuritas manakah yang lebih baik dipilih oleh Andi? Dari penjelasan di atas, kita bisa mengetahui apa saja sekuritas yang diketahuinya. Yang pertama itu adalah sekuritas X, dan yang kedua adalah sekuritas Y. Sekuritas X ini standar deviasi atau SD-nya sama dengan 10,78% dan R sama dengan 13%. Sekuritas Y-nya, SD-nya sama dengan 13,26% dan R sama dengan 21%. Yang ditanya itu CV dan juga sekuritas mana yang lebih baik dipilih. Maka, kita bisa menjawabnya menggunakan rumus CV atau coefficient of variation, yang dimana CV sama dengan SD per R, CVX sama dengan 10,78% per 13%, didapatlah hasilnya 0,8292, lalu dibuat ke dalam bentuk persen sama dengan 82,92%. Begitu pula dengan CVY sama dengan 13,26% per 21% sama dengan 0,6314. Lalu dibuatlah dalam bentuk persen menjadi 63,14%. Maka, dari hasil perhitungan di samping, dapat diketahuilah bahwa sekuritas X itu beresiko lebih tinggi dibandingkan dengan sekuritas Y. Karena tingkat koefisien variasi sekuritas X mencapai 82,92% dari return rata-rata per tahun, yang berarti tingkat resikonya itu lebih tinggi dibandingkan dengan sekuritas Y yang tingkat koefisien variasinya hanya 63,14% dari return rata-rata setahun. Jadi, dari hasil perhitungan di samping, dapat diketahui bahwa sekuritas X ini beresiko lebih tinggi dibandingkan dengan sekuritas Y, karena tingkat koefisien variasi sekuritas X ini mencapai 82,92% dari return rata-rata per tahun, yang berarti tingkat resikonya itu lebih tinggi dibandingkan dengan sekuritas Y, yang tingkat koefisien variasinya hanya 63,14% dari return rata-rata setahun. Jadi, dengan ukuran CV kedua sekuritas tersebut yaitu sekuritas X dan sekuritas Y, maka Andi itu lebih baik memilih sekuritas Y sebagai sasaran investasi. Materi selanjutnya adalah Capital Asset Pricing Model atau CAPM. CAPM ini merupakan suatu model yang menggunakan beta untuk menghubungkan resiko dan return secara bersama-sama. Model CAPM ini dikembangkan oleh William F. Sharpe dan John Lindner sekitar 30 tahun yang lalu. Pengembangan model ini berfungsi untuk menjelaskan tingkah laku dari harga sekuritas dan memberikan mekanisme bagi investor untuk menilai pengaruh suatu sekuritas yang diusulkan terhadap risiko dan return portofolio. Untuk menghitung risiko portofolio investasi, CAPM merumuskan modelnya secara sistematis, yakni sebagai berikut. RI sama dengan RF tambah beta I kali RM kurang RF, yang dimana RI merupakan Required Return on Investment, RF merupakan Risk-Free Rate of Return, Beta I merupakan beta koefisien dari investasi, dan RM merupakan Market Return yang dapat menggunakan perubahan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Selanjutnya adalah contoh soal. Diketahui bahwa sekuritas ABC memiliki beta sebesar 2,20,
serta SBI yang berlaku sebesar 12,5. Market return yang dalam hal ini diproksi dengan IHSG sebesar 11%. Maka tentukanlah required return on investment untuk sekuritas ABC, yang dimana pembahasannya diketahui RF sama dengan 12,5%, BKI sama dengan 2,20%, dan RM atau market return sama dengan 11%. Yang ditanya itu adalah RI atau required return on investment. Maka bisa dijawab RI sama dengan RF ditambah BKI dalam kurung RM dikurang RF. RI sama dengan 12,5% yang diperoleh dari SBI ditambah 2,20 yang diperoleh dari beta sekuritas ABC dikali 11% diperoleh dari market return dikurang 12,5%. Maka didapatlah RI sama dengan 9,2%. Selanjutnya kita membahas tentang stock valuation atau disebut juga valuasi saham. Jadi bagi para investor, penting untuk kita mengetahui bagaimana performa investasi dalam suatu sekuritas, seperti halnya saham. Oleh karena itu, perlu kita lakukan evaluasi terhadap saham tersebut untuk dapat menilai kualitasnya. Valuasi saham sendiri merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan nilai dasar suatu saham dengan melakukan analisis terhadap kinerja risiko dan return dari sekuritas tersebut. Stock valuation ini memiliki beberapa model pendekatan. Ada yang bernama Zero Growth Approach. Model ini yaitu dengan menghitung nilai intrinsik suatu saham melalui dividen tahunan yang dibayarkan. Dapat dirumuskan yaitu nilai intrinsik saham sama dengan dividen tahunan dibagi dengan required rate of return. Jadi dalam pendekatan ini, zero growth didasarkan sebagai asumsi yaitu pembayaran dividen dilakukan secara berurutan dan bersifat tetap, sehingga harga intrinsik saham yang ingin dikemukakan merupakan kapitalisasi dividen tahunan. Hal ini disebutkan oleh Robert Ang 1995. Berikut ini saya berikan contoh dari model Zero Growth Approach, yakni misalkan sebuah perusahaan XYZ membayar dividen tahunan sebesar Rp4.000 per saham. Seorang investor mengirimkan tingkat pengembalian required rate of return sebesar 10%. Hitunglah nilai intrinsik saham perusahaan XYZ menggunakan pendekatan zero growth. Pembahasannya, dari soal di atas, kita ketahui dividen tahunannya adalah Rp4.000, required rate of return-nya sebesar 10%. Maka yang ditanya adalah nilai intrinsik saham perusahaan XYZ menggunakan pendekatan zero growth. Maka penyelesaiannya adalah kita substitusikan dengan nilai yang diberikan ke dalam rumus tadi. Yang diketahui adalah nilai intrinsik sahamnya adalah sama dengan Rp4.000 dibagi dengan 0,10%, yaitu 10% tadi sama dengan 0,10, yang hasilnya adalah Rp40.000. Maka nilai intrinsik saham perusahaan bernama XYZ berdasarkan pendekatan zero growth yang didapat hasilnya adalah Rp40.000 per saham. Model pendekatan selanjutnya adalah constant growth. Metode constant growth ini mengoreksi metode yang sebelumnya ada, yaitu dengan memasukkan faktor pertumbuhan dividen untuk menghitung kinerja saham suatu perusahaan. Adapun secara sistematis dapat dirumuskan PV sama dengan D0 dikali 1 ditambah G dibagi dengan KS dikurang G. Nah, keterangannya adalah D0 ini merupakan dividen per lembar sebelum tumbuh, G ini adalah tingkat pertumbuhan dividen, dan K adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan. Jadi, constant growth ini berbeda dengan pendekatan zero growth. Model ini memasukkan unsur pertumbuhan dividen. Berikut ini saya berikan contoh soal dari metode pendekatan constant growth. Sebuah saham membayarkan dividen sebesar Rp500 dan diperkirakan dividen akan tumbuh 5% per tahun sampai tak terhingga. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan investor sebesar 20%, maka hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Maka penyelesaiannya, sesuai dengan rumus tadi, rumus constant growth, kita masukkan PV sama dengan D0 dikali 1 ditambah G per KS dikurang G.
kita substitusikan, kita masukkan 500 dikali 1,05 per 0,2 dikurang 0,05. Perlu diketahui 1,05 ini berasal dari 1 ditambah dengan 5%. Dan 0,05 yang di bawah per tersebut adalah dari 5% didesimalkan. Maka hasil yang kita dapat adalah Rp3.500. Pendekatan selanjutnya yaitu Price Earning Approach. Menurut pendekatan ini, dalam menentukan nilai intrinsik saham tidak memanfaatkan basis present value, tetapi menggunakan konsep harga saham yang dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut, yaitu nilai intrinsik saham sama dengan EPS dikali dengan PER. EPS merupakan earning per share dan PER adalah price earning ratio. Berikut ini kami memberikan contoh soal dari price earning ratio. Diketahui perusahaan misalkan bernama ABC melaporkan laba bersih per saham sebesar Rp18.000 untuk tahun lalu. Saat ini harga saham perusahaan ABC diperdagangkan di pasar modal sebesar Rp270.000 per saham. Maka yang ditanya, hitunglah price earning ratio perusahaan tersebut. Dan jika industri sejenis memiliki rata-rata price earning ratio sebesar 22, maka berapa perkiraan nilai intrinsik saham perusahaan tersebut menggunakan pendekatan price earning approach. Penyelesaiannya yang pertama-tama kita menghitung price earning ratio-nya dengan rumus harga saham dibagi dengan EPS. Dari yang diketahui harga sahamnya adalah 270.000, maka EPS-nya kita bagi dengan harga saham 270.000 dibagi dengan 18.000, hasilnya adalah 15. Maka kita mendapatkan price earning ratio-nya. Yang kedua, kita mencari atau menghitung nilai intrinsik sahamnya. Rumusnya adalah EPS dikali dengan price earning ratio. EPS-nya adalah 18.000 dan price earning ratio-nya yang kita dapat menggunakan rumus tadi, kita dapat 15. Dikalikan 18.000 dikali 15, hasilnya adalah 270.000. Maka price earning ratio perusahaan XYZ adalah sekitar 15, serta perkiraan nilai intrinsik saham perusahaan tersebut menggunakan pendekatan price earning approach adalah sekitar Rp270.000 per saham, yang sesuai dengan harga pasar saat ini. Oke teman-teman, sekianlah hasil dari presentasi kami. Terima kasih juga buat rekan-rekan saya yang sudah memperkenalkan materinya dengan baik. Saya harap teman-teman yang memperhatikan video pembelajaran ini dapat mempelajari hal yang baru ya. Karena tadi kita sudah mempelajari sesuatu hal yang juga lumayan banyak dalam materi imbal hasil atau return dan risiko investasi ini. Kami berharap apa yang kami bawakan ini dapat menjadi hal yang berguna untuk teman-teman pakai di masa yang akan datang. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami memaparkan materi atau ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi.